Setelah mempelajari tentang prinsip merumuskan tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu mata pelajaran. Pada video ini, kita akan praktik merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2 pada mata pelajaran IPAS di fase B, yaitu mengidentifikasikan kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Ibu dan Bapak guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Sebelum memulai, siapkan kembali dokumen capaian pembelajaran masing-masing, serta buku catatan atau laptop untuk praktik. Pada alternatif 2, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu elemen pemahaman IPAS. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah menganalisis hubungan. Lingkup materinya adalah fungsi panca indera. Pada kalimat selanjutnya, peserta didik diminta membuat alat simulasi. Lingkup materinya adalah siklus makhluk hidup. Dan dilanjutkan untuk semua kalimat dalam semua elemen. Langkah kedua adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis, hasil identifikasi ini bisa kita tuangkan dalam tabel seperti contoh berikut. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat. Karena dalam karakteristik mata pelajaran IPAS, setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Kita juga bisa mengelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama. Misal, untuk contoh berikut, dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup energi. Ini hanya salah satu contoh cara untuk memudahkan analisis, bukan menjadi format atau cara baku. Sedangkan untuk elemen keterampilan proses, kompetensi ini merupakan keterampilan inquiry yang bisa membantu pemahaman IPAS di setiap ruang lingkup materi. Informasi seperti ini didapatkan saat kita mempelajari CP. Jadi, kompetensi pada elemen ini dikembangkan saat melaksanakan elemen pemahaman dan bisa dijadikan referensi saat melakukan perencanaan pembelajaran di setiap ruang lingkup. Tahap terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk kalimat pada CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Namun ada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Misal, untuk capaian pembelajaran berikut, lingkup materinya adalah perubahan wujud zat. Namun, sebelum peserta didik mampu menganalisis mengenai perubahan wujud zat, tentunya peserta didik harus mempelajari dulu tentang jenis wujud zat dan karakteristiknya. Dengan begitu, untuk kalimat CP ini bisa kita rumuskan tujuan pembelajarannya adalah 1. Mengidentifikasi wujud zat yang ada di sekitarnya. 2. Menganalisis karakteristik wujud zat berdasarkan hasil pengamatan. 3. Menceritakan konsep perubahan wujud zat berdasarkan hasil percobaan. Nah, Ibu Bapak, tadi adalah tutorial cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan alternatif kedua. Mudah kan? Langkahnya hanya ada 3, yaitu 1. Mengidentifikasi kata kunci pada CP. 2. Mengelompokkan hasil identifikasi sesuai kompetensi dan lingkup materinya. 3. Dan terakhir, merumuskan tujuan pembelajarannya. Untuk memahami berbagai cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Ibu dan Bapak dapat melihat referensi yang terdapat dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Jangan lupa untuk memperhatikan juga kedalaman ruang lingkup materi dan kompetensi prasyarat saat merumuskan tujuan pembelajaran. Selamat mencoba!